Cara menghadapi cowok pelit atau mokondo adalah dengan tidak dihadapi. Iya, kalau lo tanya gue gimana caranya menghadapi cowok yang pelit atau mokondo, lo pengen merubah tuh cowok supaya gimana caranya dia nggak jadi mokondo lagi, nggak bisa. Tapi kan mungkin ini karena masih pacaran aja kak, dia masih merintis, nanti juga kalau misalnya udah nikah juga dia bertanggung jawab. Kata gue mending sekarang lo buang pikiran positif itu, jangan berekspektasi tinggi, karena kalau dari pacaran aja dia udah memanfaatkan lo secara finansial, gak ada ceritanya setelah menikah dia berubah jadi bertanggung jawab sama lo secara finansial, oke? Orang tuh susah banget berubah. Dan lo tuh bukan manusia super yang punya kekuatan bisa merubah orang lain. Jadi ekspektasinya dikontrol. Dan cara menghadapi cowok mokondo adalah dengan tidak dihadapi. Tinggalin. Masih banyak laki-laki lain yang mapan dan bertanggung jawab yang bisa nge-treat lo dengan baik. Susah-susah bapak lu, orang tua lu nyekolahin lu supaya bisa berpikir logis. Susah payah lo belajar di sekolah. Jatuh bangun gimana caranya jadi perempuan mandiri, bisa cari duit sendiri, bisa nyenengin diri sendiri. Terus lo ketemu sama orang yang pelit dan bahkan memanfaatkan lo secara finansial, kabur. Dia bukan orangnya. Lebih baik sabar sendiri dulu, naikin value lo akan ketemu orang yang setara atau bahkan lebih dari lo, oke? Gue nggak mau denger lo teman-teman perempuan gue yang susah payah jadi perempuan mandiri, bisa cari duit sendiri, disekolahin sama bapaknya supaya pinter, terus lo mau aja dimanfaatin sama cowok mokondo itu yang modalnya cuma cinta itu. Coba deh lo pikirin perasaan orang tua lo, bapak lo yang nyekolahin lo susah-susah, yang berusaha menafkahi lo, ngasih apapun kebutuhan lo, sekuat semampu dia sampai dia jungkir balik pala di kaki di kepala. Terus sekarang anaknya ini, anak tercintanya ini malah menafkahi laki-laki yang gak bertanggung jawab, bahkan sama dirinya sendiri. Bertanggung jawab sama diri sendiri tuh menurut gue hal basic ya, terutama lo laki-laki yang bakalnya nanti jadi kepala keluarga. Kalau sekarang aja di usia 20 tahunan dia tidak berpikir tentang masa depan dia, oh tidak, nanti beberapa tahun ke depan dia tidak akan berubah jadi tiba-tiba mikirin masa depan, enggak. Most of the time, kalau misalnya lo selalu mentoleransi perilakunya, kebiasaannya, ya dia akan menjadikan lo ATM berjalannya. Kenapa dia nggak mau kehilangan lo? Kenapa dia selalu balik lagi ke lo? Ya karena dia rugi kalau ninggalin lo. Karena dia bisa menggantungkan hidupnya secara finansial ke lo. Dan lo adalah orang yang mudah dimanfaatkan. Jangan lagi lo denial bilang, iya dia sayang sama aku kok kak, dia nanti bakalan berubah. Dia kayak gitu karena masih merintis aja. Kita kan harus susah bareng-bareng. Enggak, gue gak mau denger. Yang gue pengen denger adalah, gue mau lo tahu kalau lo berharga, lo pantas dapet yang lebih baik, lo tinggalin dia. Cara menghadapi cowok pelit atau mokondo adalah dengan tidak dihadapi. Iya, kalau lo tanya gue gimana caranya menghadapi cowok yang pelit atau mokondo, lo pengen merubah tuh cowok supaya gimana caranya dia nggak jadi mokondo lagi, nggak bisa. Tapi kan mungkin ini karena masih pacaran aja kak, dia masih merintis, nanti juga kalau misalnya udah nikah juga dia bertanggung jawab. Kata gue mending sekarang lo buang pikiran positif itu, jangan berekspektasi tinggi, karena kalau dari pacaran aja dia udah memanfaatkan lo secara finansial, gak ada ceritanya setelah menikah dia berubah jadi bertanggung jawab sama lo secara finansial, oke? Orang tuh susah banget berubah. Dan lo tuh bukan manusia super yang punya kekuatan bisa merubah orang lain. Jadi ekspektasinya dikontrol. Dan cara menghadapi cowok mokondo adalah dengan tidak dihadapi. Tinggalin. Masih banyak laki-laki lain yang mapan dan bertanggung jawab yang bisa nge-treat lo dengan baik. Susah-susah bapak lu, orang tua lu nyekolahin lu supaya bisa berpikir logis. Susah payah lo belajar di sekolah. Jatuh bangun gimana caranya jadi perempuan mandiri, bisa cari duit sendiri, bisa nyenengin diri sendiri. Terus lo ketemu sama orang yang pelit dan bahkan memanfaatkan lo secara finansial, kabur. Dia bukan orangnya. Lebih baik sabar sendiri dulu, naikin value lo akan ketemu orang yang setara atau bahkan lebih dari lo, oke? Gue nggak mau denger lo teman-teman perempuan gue yang susah payah jadi perempuan mandiri, bisa cari duit sendiri, disekolahin sama bapaknya supaya pinter, terus lo mau aja dimanfaatin sama cowok mokondo itu yang modalnya cuma cinta itu. Coba deh lo pikirin perasaan orang tua lo, bapak lo yang nyekolahin lo susah-susah, yang berusaha menafkahi lo, ngasih apapun kebutuhan lo, sekuat semampu dia sampai dia jungkir balik pala di kaki di kepala. Terus sekarang anaknya ini, anak tercintanya ini malah menafkahi laki-laki yang gak bertanggung jawab, bahkan sama dirinya sendiri. Bertanggung jawab sama diri sendiri tuh menurut gue hal basic ya, terutama lo laki-laki yang bakalnya nanti jadi kepala keluarga. Kalau sekarang aja di usia 20 tahunan dia tidak berpikir tentang masa depan dia, oh tidak, nanti beberapa tahun ke depan dia tidak akan berubah jadi tiba-tiba mikirin masa depan, enggak. Most of the time, kalau misalnya lo selalu mentoleransi perilakunya, kebiasaannya, ya dia akan menjadikan lo ATM berjalannya. Kenapa dia nggak mau kehilangan lo? Kenapa dia selalu balik lagi ke lo? Ya karena dia rugi kalau ninggalin lo. Karena dia bisa menggantungkan hidupnya secara finansial ke lo. Dan lo adalah orang yang mudah dimanfaatkan.
Jangan lagi lo denial bilang iya dia sayang sama aku kok kak. Dia nanti bakalan berubah. Dia kayak gitu karena masih merintis aja. Kita kan harus susah bareng-bareng. Enggak, gue gak mau denger. Yang gue pengen denger adalah gue mau lo tahu kalau lo berharga, lo pantas dapet yang lebih baik, lo tinggalin dia. Cara menghadapi cowok pelit atau mokondo adalah dengan tidak dihadapi. Iya. Kalau lo tanya gue gimana caranya menghadapi cowok yang pelit atau mokondo, lo pengen merubah tuh cowok supaya gimana caranya dia nggak jadi mokondo lagi, gak bisa. Tapi kan mungkin ini karena masih pacaran aja kak, dia masih merintis. Nanti juga kalau misalnya udah nikah juga dia bertanggung jawab. Kata gue mending sekarang lo buang pikiran positif itu, jangan berekspektasi tinggi. Karena kalau dari pacaran aja dia udah memanfaatkan lo secara finansial, gak ada ceritanya setelah menikah dia berubah jadi bertanggung jawab sama lo secara finansial, oke? Orang tuh susah banget berubah. Dan lo tuh bukan manusia super yang punya kekuatan bisa merubah orang lain. Jadi ekspektasinya dikontrol. Dan cara menghadapi cowok mokondo adalah dengan tidak dihadapi. Tinggalin. Masih banyak laki-laki lain yang mapan dan bertanggung jawab yang bisa nge-treat lo dengan baik. Susah-susah bapak lu, orang tua lu nyekolahin lu supaya bisa berpikir logis. Susah payah lo belajar di sekolah. Jatuh bangun gimana caranya jadi perempuan mandiri, bisa cari duit sendiri, bisa nyenengin diri sendiri. Terus lo ketemu sama orang yang pelit dan bahkan memanfaatkan lo secara finansial, kabur. Dia bukan orangnya. Lebih baik sabar sendiri dulu, naikin value lo akan ketemu orang yang setara atau bahkan lebih dari lo, oke? Gue nggak mau denger lo, teman-teman perempuan gue, yang susah payah jadi perempuan mandiri, bisa cari duit sendiri, disekolahin sama bapaknya, supaya pinter, terus lo mau aja dimanfaatin sama cowok mokondo itu, yang modalnya cuma cinta itu. Coba deh lo pikirin perasaan orang tua lo, bapak lo yang nyekolahin lo susah-susah, yang berusaha menafkahi lo, ngasih apapun kebutuhan lo, sekuat semampu dia sampai dia jungkir balik pala di kaki di kepala. Terus sekarang anaknya ini, anak tercintanya ini, malah menafkahi laki-laki yang gak bertanggung jawab, bahkan sama dirinya sendiri. Bertanggung jawab sama diri sendiri tuh menurut gue hal basic ya, terutama lo laki-laki yang bakalnya nanti jadi kepala keluarga. Kalau sekarang aja di usia 20 tahunan dia tidak berpikir tentang masa depan dia, oh tidak, nanti beberapa tahun ke depan dia tidak akan berubah jadi tiba-tiba mikirin masa depan, enggak. Most of the time, kalau misalnya lo selalu mentoleransi perilakunya, kebiasaannya, ya dia akan menjadikan lo ATM berjalannya. Kenapa dia nggak mau kehilangan lo? Kenapa dia selalu balik lagi ke lo? Ya karena dia rugi kalau ninggalin lo. Karena dia bisa menggantungkan hidupnya secara finansial ke lo. Dan lo adalah orang yang mudah dimanfaatkan. Jangan lagi lo denial bilang iya dia sayang sama aku kok kak. Dia nanti bakalan berubah. Dia kayak gitu karena masih merintis aja. Kita kan harus susah bareng-bareng. Enggak, gue gak mau denger. Yang gue pengen denger adalah gue mau lo tahu kalau lo berharga, lo pantas dapet yang lebih baik, lo tinggalin dia. Cara menghadapi cowok pelit atau mokondo adalah dengan tidak dihadapi. Iya. Kalau lo tanya gue gimana caranya menghadapi